call from heaven. Saw what you're doing, it ain't right. On that fateful day in history, Saul would start on a journey to share the gospel with the world. He set out from Syrian Antioch towards Seleucia on the Cyprus, stopping at Salamis and Paphos, sailed up to Perga, headed north to Pisidian Antioch, Iconium, Lystra and Derbe. Then he retraced his steps back to Pisidian Antioch, down to Perga, reaching as far as Attalia. Then having done all he could do, he sailed back to Syrian Antioch, thus sending Paul's first missionary journey. But Paul wasn't done, no, he still had two to go, not to mention a trip to Rome, where he would pay the ultimate price for Jesus Christ, his only source of life, the one for whom he would die, sharing the gospel. Paul had two more journeys to go. He would press on towards the goal. For to live is Christ and to die is gain, when you live for Jesus alone. After the council in Jerusalem, Paul was eager to go out again with the gospel to defend. He departed from Syrian Antioch and headed north to Derbe and Lystra, through Galatia and Phrygia. Then, having been forbidden to go to Asia, he made his way to Troas. Then Paul, in a vision, saw a man from Macedonia, saying, Paul, come over here, we need your help. So he came to Samothrace, Neapolis, and Philippi, and Phippolis, Apollonia, Thessalonica, Berea, Athens, and Corinth, Cenchrea, and Ephesus. And it was time to go home after one final stop in Caesarea. He finally arrived back in Antioch of Syria, thus sending Paul's second missionary journey. But Paul wasn't done, no, he still had one to go, not to mention the trip to Rome, where he would pay the ultimate price for Jesus Christ, his only source of life, the one for whom he would die, sharing the gospel. So Paul had one more journey to go. He would press on towards the goal. For to live is Christ and to die is gain, when you live for Jesus alone. So Paul left from where else but Syrian Antioch, headed to Galatia and Phrygia. Then he endured a riot in Ephesus before sailing to Macedonia. Then he took a quick trip to Greece, where he learned of a plot made against him by the Jews. So he decided to return by the way he came, to continue spreading the news, which brought him to Troas and Assos, Mytilene and Chios, Samos, Miletus and Cos. Then Rhodes and Patara, Tyre, Ptolemais, Caesarea and Jerusalem, thus sending Paul's third missionary journey. So Paul had no more journeys to go, just one final trip to Rome. He had fought the good fight, finished the race, and he made the name of Jesus known. Ya, itu perjalanan Paulus untuk memberitakan Kristus, ya, penuh dengan percobaan-percobaan. Ya, kita silakan Pak Seto untuk memulai pertemuan malam hari ini. Pak Seto, silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Kita sudah mengikuti perjalanan misi
yang dilakukan oleh Paulus dari perjalanan yang misi yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat, ya, Paulus mengakhiri perjalanan misi yang ketiga, lalu dia mau ke Yerusalem. Dari Miletus, akhirnya dia pergi ke Syria, ke Kaisarea, dan kemudian di Kaisarea dia sudah diperingatkan supaya tidak pergi ke Yerusalem. Sinyalnya apa nih sampai nggak kelihatan gambar? Tapi Paulus tetap pada tujuannya, dia mau pergi ke Yerusalem. Dan kemudian memang Paulus pergi ke Yerusalem. Kemudian Bapak Ibu untuk mengingatnya silahkan membuka Kisah bab 21 ya. Jadi setibanya di Yerusalem, ayat 21 ayat 18, Paulus mengunjungi Yakobus ya, bersama dengan para pemuka jemaat di Yerusalem lain. Kemudian Paulus bercerita kepada mereka tentang semua yang sudah dilakukan dalam perjalanan misi itu. Nah, kemudian sekarang lihat, para pemuka Yahudi di Yerusalem rupanya mendengar orang-orang Yahudi berbicara negatif tentang Paulus. Silakan ke ayat 20. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar," bab 21 ya, ayat 21, "tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi para pemuka Yahudi mendengar orang-orang Yahudi lain itu bicara begitu tentang Paulus. Menuduh Paulus ya, supaya tidak menyunatkan anak-anak mereka, supaya tidak hidup menurut adat istiadat orang Yahudi. Dan mendengar atau mengetahui hal itu, ya Yakobus dan para pemuka jemaat yang lain keberatan sebenarnya dan minta supaya Paulus tampil di hadapan orang Yahudi, bukan untuk memberi penjelasan, tetapi supaya Paulus mengikuti satu upacara orang Yahudi, melakukan satu upacara orang Yahudi. Lihat ke ayat 24. "Bawalah mereka," karena sebelumnya sudah dikatakan ada di ayat 23 dikatakan ada 4 orang yang bernazar. "Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau dan lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Jadi dengan mengikuti, dengan melakukan upacara pentahiran itu, orang Yahudi lain akan tahu, akan melihat, Paulus tetap mengikuti hukum Taurat, tetap pergi ke bait Allah, tetap mengikuti adat orang Yahudi. Ya. Dan Paulus melakukan hal itu. Lihat ke ayat 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke dalam bait Allah untuk memberitahukan
bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini sebenarnya mengikuti hukum Taurat yang tertulis dalam kitab Bilangan bab 6. Nah, kemudian ini Paulus sedang berada di dalam bait Allah ya. Mulai persoalan ayat 27. Ketika masa 7 hari sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Nah, jadi mula-mula Paulus ditangkap oleh orang Yahudi. Ya, sudah mau dibunuh ini. Tapi kemudian dia diselamatkan oleh prajurit Romawi, dibawa ke markas. Dibawa ke markas ini, tapi kemudian Paulus dihadapkan ke mahkamah agama. Ya, jadi begini urutannya. Di bab 21 ayat 27, Paulus ditangkap, kemudian dibawa ke markas. Ya, sebelum sampai ke markas, Paulus bicara kepada orang Yahudi, bab 22. Ya. Kemudian di markas 22 ayat 23, orang-orang Romawi, para prajurit mau menyesah Paulus, tapi Paulus mengatakan, aku orang Yahudi, tidak boleh kamu menyesah seorang warga Yahudi, warga Romawi. Kemudian lihat Paulus berikutnya 22 ayat 30 dihadapkan ke mahkamah agama. Lalu terjadi pertikaian antara orang Farisi dan orang Saduki mengenai Paulus, karena Paulus sebagai orang Saduki, sebagai orang Farisi, percaya akan kebangkitan badan. Nah, kemudian Paulus kembali dibawa ke markas ini. Tapi lihat 23 ayat 12, ada sekelompok orang Yahudi yang bersumpah untuk membunuh Paulus. Karena Paulus ada dalam bahaya, ya, prajurit Roma memindahkan Paulus dari Yerusalem. Sekarang bab 23 ayat 23. Paulus dipindahkan ke dalam penjara di kota Kaisarea. Kaisareanya bukan Kaisarea Filipi ya, tapi Kaisarea Maritima yang sudah berulang kita lihat di Kisah Para Rasul. Tempat diakon Filipus ada di situ. Nah, kemudian di Kaisarea Paulus dihadapkan kepada prokurator wali negeri yang bernama Felix. Lihat di bab 24. Nah, kemudian begini, Paulus tidak bisa disidang begitu saja. Paulus akan dihadapkan kepada para pemuka Yahudi. Itu yang disampaikan di bab 24. Nah, kemudian hanya sekedar untuk menyenangkan Paulus, ya, menyenangkan orang Yahudi, Paulus tetap dipenjara. Nah, kemudian begini, wali negerinya ganti dari Felix, ganti Festus. Festus mau mengadili Paulus lagi, tetapi juga berhadapan dengan orang Yahudi. Dan Paulus tidak bisa menerima itu, karena itu Paulus mengajukan atau mengatakan bahwa dia pengen naik banding. Karena itu nantinya Paulus harus pergi ke Roma. Dan malam ini pembicaraan kita hanya sampai keputusan Paulus untuk naik banding itu. Dari Paulus ditangkap, kemudian melewati beberapa pengadilan dan penjara, sampai kemudian Paulus mengambil putusan untuk naik banding. Baik, Bapak Ibu sekarang silahkan kembali ke bab 21. Paulus yang sedang berada di Yerusalem tadi, di dalam bait Allah, ketemu dengan orang-orang Yahudi yang datang dari Asia.
tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu mendengar kata Asia, orang Yahudi dari Asia, sudah pasti Bapak Ibu jangan membayangkan Vietnam, Burma, Kamboja, Indonesia, jangan bayangkan begitu. Tapi silahkan mengingat Turki, semenanjung Anatolia. Kemudian di situ Bapak Ibu silahkan mengingat perjalanan misi Paulus yang pertama dan kedua. Ada banyak orang Yahudi yang tinggal di situ. Ada banyak orang Yahudi yang menentang Paulus dan berulang kali ingin membunuh dia. Ya. Yang kalau Paulus pergi dari satu kota ke kota lain, kadang-kadang mereka mengikuti. Ini sekarang Paulus ada di Yerusalem, dan orang-orang itu ada di Yerusalem. Lalu orang-orang Yahudi yang dari Asia tadi menghasut, memprovokasi orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Lihat ayat 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini, yaitu Bait Allah. Ya. Kenapa mereka mengatakan begitu? Lihat. Sebab mereka melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam Bait Allah. Menajiskan tempat suci ini dengan membawa orang bukan Yahudi masuk ke Bait Allah. Dan orang Yahudi yang ada di Bait Allah, ya, percaya kepada hasutan saudara-saudara mereka yang dari Asia tadi. Lihat ke ayat 30. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari Bait Allah, dan seketika itu juga semua pintu gerbang Bait Allah ditutup. Paulus diseret keluar dari Bait Allah. Buat apa? Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Diseret keluar dari Bait Allah untuk dibunuh. Silahkan mengingat Stefanus. Setelah dihadapkan ke mahkamah agama, ada keputusan hukuman mati untuk dia, Stefanus diseret keluar kota, kemudian dibunuh dengan dirajam. Ini mereka merencanakan hal yang kurang lebih sama, tapi tanpa pengadilan. Seret keluar kota, mau dibunuh. Tapi kemudian kepala pasukan yang berjaga itu, ya, kepala garnisonnya ya, melihat ada kekacauan, mendengar berita kekacauan di Yerusalem. Dan kemudian ia datang dengan prajurit ya. Kemudian lihat ayat 32. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Seperti kalau mereka hendak mengatasi sebuah kerusuhan. Ketika mereka, orang-orang Yahudi melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Jadi diseret sambil dipukuli gitu ternyata ya. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang diperbuatnya. Ya, habis itu Paulus dibawa ke markas tentara. Tapi orang Yahudi enggak puas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, enyahkan dia. Lihat niat orang Yahudi yang mau membunuh Paulus ini ya. Luar biasa. Sampai dikawal prajurit pun mereka seolah tidak peduli. Nah kemudian, nanti kita akan menemukan hal yang serupa dengan yang dialami oleh Yesus ya.
Lihat ke ayat 37. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?" Jadi, engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun? Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkemuka di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Bapak Ibu amati dugaan orang Roma ini. Melihat situasi yang begitu kacau di Yerusalem tadi, mereka berpikir, ini pasti ada orang yang punya pengaruh. Dan kemudian mereka menduga, kita tidak tahu persis yang dimaksudkan ya, tetapi keterangannya, orang Mesir yang baru-baru ini melakukan pemberontakan, kemudian melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun. Ada seorang yang disebut sebagai orang dari Mesir gitu ya, punya banyak pengikut, melakukan pemberontakan, setelah itu melarikan diri ke padang gurun. Prajurit Romawi kalau ketemu begini baru tertarik. Sementara urusan orang Yahudi, tuduhan orang Yahudi terhadap Paulus hanyalah Paulus menentang bangsa kita, menentang hukum Taurat, dan menentang bait Allah. Orang Yahudi, orang Romawi tidak akan tertarik itu. Bapak Ibu silahkan mengingat peristiwa pengadilan Yesus. Di hadapan Yesus, di hadapan mahkamah agama, Yesus dituduh dengan macam-macam tuduhan yang berkaitan dengan hukum Taurat, yang berkaitan juga dengan bait Allah. Lalu, lebih kuat lagi, tuduhan terhadap Yesus adalah mengaku sebagai Mesias, anak Allah. Ketika dihadapkan kepada Pilatus, tuduhannya berubah kan? Orang ini mengaku sebagai raja orang Yahudi. Kalau di Lukas, orang ini sudah menggerakkan orang Yahudi untuk tidak membayar pajak. Kemudian untuk memberi kesan bahwa Yesus itu orang berbahaya, raja orang Yahudi, ini kan subversif untuk orang Romawi, pasti siap memberontak. Jadi untuk memberi kesan bahwa Yesus berbahaya, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus dalam keadaan terbelenggu. Supaya lebih kuat lagi tuduhannya, ketika kepada orang Yahudi dihadapkan pilihan, Yesus atau Barabas. Pemberontak, perampok, pembunuh. Orang Yahudi kemudian mengatakan, bebaskan Barabas, pemberontak, perampok, pembunuh itu. Kesannya, Yesus lebih berbahaya dari dia. Nah, ini tuduhan yang berkaitan dengan adat istiadat, kepercayaan Yahudi, lalu dilawankan dengan tuduhan yang menyangkut soal politik, berkaitan dengan penguasa Roma. Nah, kemudian Paulus minta izin untuk berbicara ya. Ayat 40. Mulailah ia, kalimat terakhir ya, berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani. Di ayat 37, Paulus dikatakan bisa berbahasa Yunani. Kemudian di ayat 40, Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani. Dan rupa-rupanya Paulus lancar dalam kedua bahasa ini. Baik, kemudian kita perhatikan isi pembicaraan Paulus kepada orang Yahudi. Tapi untuk memahami, membaca ini, Bapak, Ibu silahkan mengingat terus ya sepanjang diskusi malam hari ini, tuduhan terhadap Paulus itu ya
menentang orang Yahudi, menentang hukum Taurat, menentang bait Allah. Nah, kita lihat sekarang ke bab 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak ku katakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Nah, ini pembelaan diri beneran di hadapan orang-orang Yahudi. Ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Kota ini ya kota Yerusalem. Kemudian dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, seperti kamu semua pada waktu ini. Nah, Paulus menunjukkan bahwa aku orang Yahudi. Memang aku lahir di Tarsus, tapi aku sekolah di sini. Pengen tahu guruku? Guruku adalah seorang guru orang Farisi. Jadi ini yang disebut ini Gamaliel, ini adalah murid dari Hillel, dan ini termasuk orang Yahudi, orang Farisi yang sangat terkemuka. Dan kita semua tahu, semua orang Yahudi tahu kalau orang Farisi, kalau berkaitan dengan hukum Taurat, mereka jagoannya. Mereka sangat fanatik terhadap hukum Taurat dan tidak pernah rela ada pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan kemudian setelah dididik oleh Gamaliel, ya, dia menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah. Kemudian, dalam situasi yang seperti itu, giat bekerja bagi Allah, ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Nah, kemudian habis itu, Paulus melanjutkan pembicaraan dengan menceritakan pertobatan yang dialaminya ketika dia bertemu dengan Yesus. Ayat 6 dan seterusnya itu berbicara tentang pertobatan Paulus, perjumpaan dia dengan Yesus, sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kemudian lihat, dilanjutkan ceritanya kan dari Damsyik, kemudian kan ke Yerusalem. Nah, sekarang silahkan ke ayat 17. Sesudah aku kembali di Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Dan aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Jadi ini masih ke cerita tentang awal pertobatan Paulus itu ya. Di Yerusalem agak kerepotan dia. Ayat 20 menyinggung peristiwa Stefanus. Dan ketika darah Stefanus saksimu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi Tuhan berkata kepadaku, pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, orang Yahudi yang mendengarkan cerita kayak gini sama sekali nggak tertarik.
yang ada di kepala mereka tetap orang ini sudah mengajak orang-orang Yahudi di perantauan untuk melanggar hukum Taurat, untuk tidak menyunatkan anak-anak mereka. Datang ke Yerusalem hanya mencemarkan bait Allah. Lihat ke ayat 22. Rakyat mendengarkan perkataan Paulus, sampai pada perkataan itu, stop. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Nah, kemudian, lihat. Ayat 23. Sekarang kita melihat reaksi para prajurit ketika melihat orang Yahudi yang kalap itu. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia supaya dapat diketahui apa ya sebabnya orang banyak itu berteriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Ya, Bapak Ibu, dengarkan kata-kata Paulus kepada perwira ini. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Romawi, apalagi tanpa diadili? Ini kok ada mirip-miripnya juga dengan pengadilan Yesus ya. Disesah. Pilatus tidak menemukan apa yang salah dalam diri Yesus. Udah, untuk menyenangkan orang Yahudi, Yesus didera, disesah. Udah, maksudnya begitu. Udah beres maksudnya. Tapi orang Yahudi tidak bisa menerima. Nah, ini prajurit melakukan langkah yang serupa rupanya. Tetapi Paulus punya keistimewaan. Dia pegang KTP, bukan KTP ya, paspor Roma itu ya. Dia adalah warga negara Romawi dan rupanya ada hukum yang berlaku. Orang atau yang termasuk dalam warga negara Romawi tidak pernah boleh didera, disesah, dicambuk punggungnya. Apalagi enggak pakai pengadilan. Lihat sekarang ayat 27. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Kepala pasukan mengatakan, aku membeli kewargaan itu dengan harga yang mahal. Kalau melihat tampangmu, aku nggak yakin kamu bisa membeli kewarganegaraan itu. Itu kepala pasukan itu ngomongnya maunya begitu. Dan Paulus memang tidak membeli kewarganegaraan. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Nah, kalau kita melihat kata-kata Paulus, lihat kepala pasukan tadi langsung merasa lebih rendah dari Paulus kalau urusan kewarganegaraan. Dia membeli kewarganegaraan. Paulus mendapatkan karena kelahiran. Lihat reaksinya. Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi untung Paulus dibawa ke markas, dia bisa selamat. Tapi tunggu dulu, cerita belum selesai. Ini orang-orang Roma ini pada nggak ngerti sebenarnya masalahnya itu apa gitu loh. Ini kenapa orang-orang Yahudi sampai kalap seperti itu, rame-rame marah dan pengen Paulus dibunuh. Ayat 30.
Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Tetap pengen tahu. Karena itu pada keesokan harinya, ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Paulus dihadapkan ke mahkamah agama, tetapi yang menghadapkan menghadapkan Paulus itu para prajurit Romawi. Jadi Paulus tetap mendapat pengawalan gitu ya. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Imam besar menyuruh orang-orang yang ada di dekat Paulus menampar dia. Membalas tamparan itu, Paulus berkata, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hei saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Kemudian, ini yang menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, kecerdikan Paulus ketika menghadapi situasi. Ya. Ke mahkamah agama. Ingat kembali, isinya 70 orang, ada imam, ada ahli Taurat, ada para pemuka Yahudi. Dan namanya imam besar. Nah, ini kelompok Saduki, ini imam. Nah, kemudian ayat 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku orang Farisi, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Bapak Ibu, silahkan mengamati hal yang aneh di antara orang-orang Yahudi, khususnya di antara para pemimpin Yahudi. 70 orang yang memegang kuasa atas orang-orang Yahudi itu, isinya macam-macam. Yang paling mencolok disebut, ada orang Saduki, ada orang Farisi. Kepercayaan keduanya beda. Orang Saduki, kelompok para imam, itu tidak percaya akan kebangkitan badan, tidak percaya kehidupan kekal, malaikat, roh, itu nggak ada di pikiran mereka. Kitab suci mereka juga terbatas sebenarnya. Orang Saduki itu hanya mengakui Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan sebagai kitab suci mereka. Sedangkan orang-orang Farisi, ya silahkan mengingat saja perjanjian lama yang Bapak Ibu pegang, itu kitab sucinya orang Farisi. Nah, kemudian bagaimana mungkin ini ya, pemimpin orang Yahudi ternyata
tidak satu pemahaman. Jangan menyangkut soal yang sangat mendasar loh ya. Yang satu percaya kebangkitan, yang lain tidak. Dan Paulus termasuk golongan orang Farisi. Nah, sebagai sesama orang Farisi, anggota Mahkamah Agama ya, yang berasal dari golongan Farisi memperhatikan Paulus. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Kalau aku dihadapkan ke mahkamah agama karena mengharapkan kebangkitan orang mati, itu artinya orang-orang Farisi yang lain juga harus dihadapkan ke mahkamah ini. Tidak dijelaskan yang mereka ributkan itu apa, tetapi unsur yang saya sampaikan sangat mungkin menjadi bahan pembicaraan mereka. Lihat sekarang berikutnya. Ayat 9. Maka terjadilah keributan besar, beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Maka terjadilah perpecahan besar sehingga kepala pasukan takut kalau mereka mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Ini sidangnya nggak selesai ini ya. Karena apa? Nah, sidang yang menyidang 71 orang, pimpinannya 1, tapi dalam ke-70 orang itu pandangannya berbeda. Paulus dibawa kembali ke markas. Lalu Bapak Ibu silakan mengamati bagaimana Tuhan datang menyertai Paulus. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau bersaksi di Roma. Nah, kemudian kita lanjutkan. Silahkan Bapak Ibu ke ayat 12. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Mereka enggak hati-hati dengan sumpahnya ini. Kemudian Bapak Ibu, selama ini kita hanya melihat seolah-olah Paulus sendirian. Maksudnya enggak punya saudara. Nanti Bapak Ibu akan ketemu ponakan Paulus. Nah, kemudian ayat 16. Ya. Jadi mereka ini, komplotan ini mendapat restu dari pemuka agama Yahudi loh ya. Dan mereka senang. Karena mendengar ada kelompok orang yang mau membunuh Paulus. Ayat 16. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan. Paulus ternyata punya saudara. Dan yang disebut di sini saudara perempuannya. Lalu dia punya anak, saudara perempuan ini. Lalu keponakan Paulus mendengar berita itu lalu melaporkannya ke markas. Dan karena melihat bahwa Paulus terancam, ya, kepala pasukan memindahkan Paulus dari Yerusalem ke Kaisarea. Sekarang lihat ke ayat 23. Bapak Ibu enggak kasihan sama yang sumpah tadi. Mereka tidak akan makan dan minum sebelum membunuh Paulus. Paulus
nggak bisa mereka dekati, malah Paulus dibawa ke Kaisarea. Puasa terus orang-orang ini pasti. Baik, kita lanjutkan ceritanya. Dikawal loh ini Paulus. Kemudian kepala pasukan, ayat 23, memanggil 2 perwira dan berkata, siapkanlah 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing. Ini pengawal Paulus. Kemudian di Kaisarea, Paulus akan diserahkan ke wali negeri. Namanya Felix. Lihat ayat 24. Dan ini kepala apa namanya ini? Pengawalnya ini ya, ayat 26. Itu namanya Claudius Lysias. Jadi kepala pasukan yang di Yerusalem. Kemudian mengirim surat pengantar berkaitan dengan Paulus. 2 orang perwira berangkat, prajurit, ada kavaleri, infanteri turun untuk mengawal Paulus. Dan kemudian disertai surat pengantar untuk wali negeri yang berkedudukan di Kaisarea. Jadi pusat pemerintahan Romawi di Palestina, bukan di Yerusalem, tapi di Kaisarea. Pontius Pilatus itu, markasnya bukan di Yerusalem, markasnya di Roma. Perkara di Yerusalem mereka punya tempat, ya pasti. Nah, ini surat pengantarnya ditulis di situ, ya. Kemudian lihat sekarang ayat 33, biar cepat nyampe Kaisarea. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri, serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini. Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Herodes juga punya istana di sana ya. Jadi Paulus tidak diperlakukan semena-mena itu tadi ya. Wali negeri Felix mengatakan, aku akan memeriksa perkaramu kalau para pendakwamu, orang-orang yang mendakwa kamu, sudah ada di sini. Sehingga pemeriksaan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian, 5 hari ditahan ini ya. 24 ayat 1 sekarang. Lima hari kemudian, datanglah imam besar Ananias. Imam besarnya masih sama, yang tadi menghadapi keributan antara orang Farisi dan orang Saduki, juga imam besar ini ya. Bersama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus SH, gitu ya. Pengacara. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertulus mulai mendakwa dia, katanya. Ini perhatikan dakwaannya. Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan. Dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami. Ini omongan orang Yahudi yang dekat sama Roma kayak gini. Semuanya itu senantiasa dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih.
biar yang diajak ngomong seneng. Target mereka itu jelas. Paulus mati, udah gitu. Jadi ketika mereka, ini kan kata-kata yang diucapkan Tertulus kan mengkhianati orang Yahudi. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu, aku minta supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hati yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Bapak, Ibu, ini yang menyebut orang Nasrani itu bukan pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul, dalam Perjanjian Baru, kata Nasrani hanya muncul di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu tolong memeriksa diri sendiri. Kalau ada sebutan Nasrani untuk Bapak Ibu, sudah pasti sebutan itu bukan dari gereja Katolik. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau sampai menyebut diri orang Nasrani, Bapak Ibu malah mengikuti orang lain. Saya orang Kristiani, bukan orang Nasrani. Lain kali diskusi yang seperti itu. Tapi yang kita lihat, Paulus dituduh sebagai seorang tokoh dari sebuah sekte Nasrani. Malah dia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Jadi ini Tertulus sama aja mengatakan, Paulus itu masalahnya dengan kami. Jadi biarlah kami yang mengurus Paulus. Kamu orang Roma, enggak usah ikut-ikut. Langsung terbayangkan kalau Paulus jatuh ke tangan orang-orang kayak gini, Paulus akan diapakan. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami, lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Jadi yang dikatakan oleh pengacara ini didukung oleh orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia. Tapi Paulus membela diri. Bapak Ibu silahkan mengingat Paulus melakukan upacara pentahiran di bait Allah ya. Lihat ke ayat 10. Lalu wali negeri memberi isyarat kepada Paulus dan Paulus bicara, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Jadi Paulus membela diri. Dan kemudian lihat ke ayat 18. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah, sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Ya, jelas kan? Mereka lah
yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Ini Paulus kalau dalam bahasa hukum ngapain ini ya? Dalam pembelaan diri ini. Paulus mengatakan begini loh. Kalau harus ada yang mendakwa aku, yang harusnya mendakwa aku bukan orang-orang ini. Orang-orang ini mendakwa aku, tapi dia salah tempat, salah orang. Yang harusnya mendakwa adalah orang-orang Yahudi dari Asia Kecil yang datang ke Yerusalem dan melihat Paulus mentahirkan diri. Nah, kemudian silahkan ke ayat 25. Ini masih urusan dengan Felix ya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu, ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu, ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Ini wali negeri yang sekaligus bertindak sebagai hakim, rupanya punya niat kayak gitu. Berharap Paulus memberikan uang kepadanya. Paulus sering diajak ngobrol dengan harapan semoga Paulus ngasih uang. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Felix membiarkan Paulus ada di dalam penjara di Kaisarea. 2 tahun. Sampai Felix diganti oleh pejabat yang lain. Dan itu dilakukan untuk menyenangkan Paulus. Menyenangkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak akan begitu senang. Karena apa? Pengennya Paulus mati, bukan di penjara. Nah, kemudian kita lanjut. Ini bicara sekarang ganti ya. Sekarang bicara Festus. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. 2 tahun sudah berlalu, ya. Tapi imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka masih memikirkan Paulus dan tetap ingin membunuh Paulus. Kepadanya mereka meminta sesuatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu, baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Kelihatannya baik, tapi baik untuk siapa? Tampaknya sedikit membela Paulus, tapi tunggu dulu, belum selesai. Jadi bisa saja Festus memenuhi permintaan orang Yahudi. Udah, lepaskan saja Paulus, biarkan dibawa ke Yerusalem, selesai. Tapi Festus tidak mau melakukan itu. Sikapnya jelas, Paulus tetap ditahan di Kaisarea. Kalau kamu mau mengajukan dakwaan, tuduhan terhadap Paulus, ayo ikut aku ke sana dan kita lihat apa yang kamu dakwakan kepadanya. Ayat 6.
Festus tinggal tidak lebih dari 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Keesokan harinya langsung sidang. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Kalau Paulus itu sudah 2 tahun di dalam penjara, ini fisik Paulus sudah pasti sangat berkurang kan ya. Dalam keadaan biasa pergi ke sana kemari aja Paulus nggak mungkin gemuk. Kemudian ini ada di dalam penjara, makin tidak terurus pasti. Tapi lihat sikap orang Yahudi terhadap Paulus tidak berubah. Mereka mengajukan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Paulus, tapi sayangnya mereka tidak bisa membuktikannya. Kemudian ayat 8. Sebaliknya, Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap bait Allah, atau terhadap Kaisar. Ada juga tuduhan yang menyangkut soal Kaisar rupanya. Jadi Paulus tetap melakukan pembelaan diri dan Festus tidak bisa ambil keputusan seperti Felix tadi. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Cuma supaya membuat orang Yahudi senang. Tapi rupanya Festus tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi terhadap Paulus. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar. Festus, wali negeri, itu Bapak Ibu silahkan membayangkan begini. Dia adalah gubernur untuk satu provinsi wilayah jajahan. Itu wali negeri atau prokurator ya. Jadi apa yang dilakukan oleh wali negeri ini mewakili Kaisar. Sehingga Paulus mengatakan, ya berdiri di depan pengadilan Kaisar. Dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Paulus menolak untuk dibawa ke Yerusalem. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku tidak bersalah. Jadi Festus, engkau tidak punya hak untuk memberikan aku kepada orang Yahudi untuk membuat mereka senang. Ya, karena itu Paulus kemudian mengatakan, aku naik banding kepada Kaisar. Itu haknya sebagai seorang warga negara Roma. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Itu berarti Paulus harus pergi ke Roma. Bapak Ibu, ini saya membacanya agak banyak dan agak detail. Tapi tunggu dulu, saya minta maaf ya, minta maaf sekali. Saya masih belum yakin hanya dengan begini lalu Bapak Ibu sudah ngerti ceritanya. Maksud saya, Bapak Ibu, ini tadi hanya bantuan untuk membaca. Bapak Ibu tetap harus membacanya sendiri, ya. Nggak usah ngomong di rumah terus kok ya.
Nah, sekarang begini, yang menjadi penting ya malam hari ini, Bapak Ibu tahu jalan ceritanya. Pertama, Paulus ditangkap. Yang nangkap orang Yahudi ini ya. Kemudian dia dibawa ke markas. Sebelum masuk ke markas, Paulus bicara membela diri di hadapan orang Yahudi. Ya. Kemudian dari markas, Paulus diadili di mahkamah agama. Ya. Kemudian di mahkamah agama terjadi keributan sehingga Paulus ditarik lagi ke markas. Tetapi ada komplotan orang Yahudi yang mau membunuh Paulus, sehingga Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Ya, di Kaisarea ia menghadapi Felix wali negeri. Dalam pengadilan itu, Felix minta supaya para pemuka Yahudi datang, baru kemudian ada penghakiman, pengadilan. Felix tidak mengambil keputusan, tapi hanya untuk membuat orang Yahudi senang. Paulus dipenjara sampai dia dimutasi. Kemudian 2 tahun kemudian ya, dia digantikan oleh Festus, dan Festus mau mengurusi Paulus, tapi ternyata ujungnya hanya mau menyenangkan orang Yahudi. Menghadapkan Paulus kepada orang Yahudi, tidak mengambil sikap, padahal tahu kalau Paulus tidak bersalah, malah membujuk atau minta supaya Paulus mau diadili di Yerusalem. Paulus menolak, dan karena itu dia naik banding. Ringkas ceritanya seperti itu, dan sekali lagi Bapak Ibu tetap harus membaca, menikmatinya sendiri, dan kemudian tolong Bapak Ibu mengamati Paulus. Sebelum saya sampaikan beberapa hal yang bisa menjadi bahan refleksi, atau yang selama ini menjadi refleksi saya, Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan, lebih dulu silahkan disampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau memberi pendapat? Paulus nih nasibnya seperti Yesus ya Pak Seto ya. Ya, silakan Pak. Ya, jadi Pak Seto, sebenarnya ini Paulus difitnahnya sama orang-orang Yahudi yang dari perantauan kan, bukan orang Yahudi yang di Yerusalem ya? Iya, jadi mulainya orang Yahudi yang dari perantauan itu yang memprovokasi orang Yahudi di Yerusalem. Nah, kemudian itu terus ya itu yang kemudian muncul. Tapi Bapak silahkan mengingat juga ketika Paulus ketemu sama Yakobus kan di Yerusalem, pemuka jemaat di Yerusalem bersama dengan dia, mereka mendengar hal yang negatif yang diomongkan orang Yahudi tentang Paulus. Yang mereka dengar ya dari orang Yahudi yang di Yerusalem. Jadi baik yang dari perantauan mulai dengan provokasi ketika Paulus mentahirkan diri di bait Allah tadi. Tapi di belakang itu orang-orang Yahudi yang di Yerusalem rupanya sudah banyak mendengar tentang yang negatif tentang Paulus. Fitnah terhadap Paulus. Ya, begitu Pak. Oke, jadi Paulus tetap pada sikap yang harusnya mendakwa aku orang-orang yang dari Asia tadi. Bukan para pemuka Yahudi yang di Yerusalem. Ya, begitu Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Belum ada kelihatannya Pak. Baik, kalau sudah tidak ada ya kita akan lihat beberapa hal yang kita bisa belajar dari peristiwa yang dihadapi oleh Paulus ini. Silahkan Bapak Ibu memperhatikan, mengamati
apa yang dilakukan, apa yang terutama yang dikatakan oleh Paulus. Kalau kita melihat yang terjadi dengan Paulus, orang bisa bertanya, ini Paulus kok nggak bosen sih ketemu soal dari waktu ke waktu seperti ini? Kenapa Paulus bisa begitu tahan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan penderitaannya juga menyangkut soal fisik. Begini, ketika kita ngomong penjara yang 2 tahun aja gitu ya, dalam penjara Romawi 2 tahun. Dan orang seperti Paulus tetap bisa bertahan. Dan hal yang seperti itu, Bapak Ibu, hanya bisa terjadi ketika orang memiliki kekuatan batin yang sangat kuat. Bapak Ibu silahkan mengamati sendiri. Nggak usah ngamati orang lain. Amati yang ada di dalam Bapak Ibu sendiri. Yang harus diamati apa? Bapak Ibu punya raga, ya. Dan kemudian ada batin yang hidup. Pernah mengalami enggak? Raga saya lemah, ya, kemudian kita mengatakan, tapi semangat saya tetap kuat. Ada orang sakit yang sakitnya udah berat, tapi punya kemauan untuk sembuh yang sangat tinggi. Ada orang yang sudah sakitnya enggak seberapa, tapi memang udah enggak punya harapan, enggak punya semangat. Ya udah, diam aja. Nah, seringkali Bapak Ibu, yang banyak orang perhatikan itu urusan soal fisik. Bapak Ibu lebih banyak olahraga atau olah batin? Lebih banyak memikirkan asupan gizi makanan untuk raga atau untuk batin? Nah, saya tidak mengatakan raga tidak penting loh ya, sama sekali tidak. Raga harus diurus, ini tetap penting. Tapi kemudian kita juga perlu memperhatikan soal kekuatan batin. Ini bukan soal, saya tidak ngomong ilmu kanuragan loh ya. Saya tidak ngomong ilmu kebatinan loh ya. Tapi bicara tentang semangat, daya hidup yang ada di dalam batin setiap manusia. Nah, kemudian silahkan mengingat saja kalau kita nggak situasi yang lain, di mana kekuatan batin Bapak Ibu itu nampak atau muncul atau menampakkan kekuatannya gitu. Yang lain lagi, tolong mengingat ketika, tidak semua orang pernah mengalami ya, ketika Bapak, Ibu, teman-teman kehilangan orang yang Bapak, Ibu kasihi. Ketika Bapak, Ibu dicela, dihina, diejek. Ada waktunya saya memang menderita sedih sekali. Tapi tolong mengamati ketika saya dihina, diejek, tapi kok saya tetap kuat. Kok saya tetap sanggup menghadapinya. Bandingkan ya, dengan waktu remaja, patah hati. Rasanya sama atau beda? Ya harusnya beda. Orang remaja yang patah hati cuman gitu doang, udah pada nangis, nggak semangat, nggak mau kuliah, sampai malas mandi. Itu akan menyulitkan diri sendiri, tetapi bisa jadi Bapak Ibu itu proses yang dilewati ya. Saya tidak akan mencela atau merendahkan, enggak, itu proses yang bisa jadi dilewati ya. Tapi tolong amati lebih jauh kekuatan batin yang makin lama makin jelas, makin tampak dalam kehidupan kita. Dan kemudian, dari mana saya bisa mendapatkan kekuatan batin ini?
orang-orang lain yang tidak berbicara kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan akan mengatakan kekuatan bertahan ini itu karena keluarganya, karena sayang kepada anak, kepada istri, kepada pacarnya gitu ya. Itu kalau nonton film-film perang seringkali seperti itu. Tapi kemudian lihat juga, kasih kepada seseorang saja bisa memberikan kekuatan batin yang sangat serius. Ya. Karena saya sayang sama ibu saya, sayang sama suami, istri, anak. Saya nggak mau sakit. Pernah ngomong gitu apa enggak? Harusnya pernah kan? Pernah kan ya? Nanti akan ketemu lagi kalau sudah mulai usia bertambah. Saya mau ngelihat cucu saya. Karena saya mau, kan udah level yang berbeda lagi nih. Karena saya mau ngelihat cucu saya, maka saya akan bertahan dengan cara tidak makan ini, tidak makan ini, tidak makan ini, supaya hidup saya awet. Ini orang tua kan ngomongnya begitu kan ya? Kalau sampai melanggar aturan-aturan berkaitan dengan makanan, nanti anaknya yang mengingatkan. Bapak pengen main sama cucunya apa enggak? Kalau masih pengen, stop makan gulai, kambing. Ada yang ngomong begitu. Silahkan mengamati. Itu saja sudah memberi kekuatan untuk menghadapi macam-macam hal. Silahkan memikirkan, membayangkan, bahkan melihat kembali yang Bapak Ibu rasakan ketika berhadapan dengan Allah. Kekuatan batin yang seperti yang dialami, dimiliki oleh Paulus, tidak datang dari cintanya kepada istri, kepada anak, kepada yang sesamanya gitu ya, malahan bukan. Kepada jemaat bisa jadi muncul. Tapi dia tidak punya istri, tidak punya anak. Yang membuat dia menjadi kuat, sanggup menghadapi semua, ya relasi pribadinya dengan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu membayangkan begini saja. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membuat kita sanggup atau bisa mendapatkan, seolah-olah menyerap kekuatan yang dari Tuhan itu, sehingga hati batin memiliki kekuatan untuk menghadapi macam-macam hal yang ada di dalam kehidupan. Kalau kasih kepada keluarga saja memberi daya juang yang begitu hebat, daya tahan yang begitu hebat, apalagi ketika orang mengasihi Allah, dan kemudian Allah hadir di dalam dirinya. Lalu bagaimana bisa mendapatkan kekuatan yang seperti itu? Ya, belajar dari Paulus lagi. Sejak awal bertemu dengan Yesus di jalan menuju Damsyik, Paulus tidak pernah lepas dari Yesus. Paulus tidak pernah sebentar pun lepas dari Yesus. Dari mana bisa tahu itu? Baca kisah para rasul, baca surat-suratnya. Jadi dimanapun, kemanapun, hidupnya hanya untuk Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Nah, tapi kan saya udah terlanjur punya suami, terlanjur punya istri, terlanjur punya cucu lagi. Tidak ada masalah dengan itu. Kebersamaan dengan Yesus, kebersamaan dengan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mau melakukan apapun, kalau kita pun melakukan pekerjaan untuk keluarga, itu kan kita lakukan bukan untuk diri sendiri. Saya melakukannya karena Yesus mempercayakan ini kepada saya. Saya mengurus keluarga karena Tuhan mempercayakan keluarga ini kepada saya. Bukan karena saya mau menyenangkan diri sendiri. Nah, mau mengurus soal keluarga, mengurus soal masyarakat, mengurus gereja, mengurus diri sendiri, semuanya tetap dalam satu
relasi dengan Yesus yang kita ikuti, yang kita sembah, dan kita kasihi. Nah, Bapak Ibu, untuk malam hari ini cukup dulu ya. Minggu depan pertemuan terakhir untuk berbicara tentang perjalanan Paulus. Baik, Bapak Ibu, terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih Pak Seto. Ya, kita masih ada satu pertemuan lagi untuk bersama Paulus nanti di Roma ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengumumkan donasi yang kita terima dari Bapak Ibu sekalian. Kita sudah sampaikan ke Suster Ima, pengurus Yayasan Pendidikan Karitas. Terkumpul kita sampaikan 10 juta, sudah diterima oleh suster dan akan disalurkan ke Belitang. Jadi ke Yayasan Karitas ada karya di sana yang perlu dana yang cukup terbatas di sana ya dananya, jadi akan dipakai di sana. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Ya, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Bu Vivi, silakan Bu. Ya, mari kita menutup selesai belajar ini. Dalam nama Bapa, Roh Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tentang perjalanan dan misi Paulus bersama guru kami, Pak Seto. Bapa, hari semakin malam. Bimbinglah teman-teman kami yang belum sampai di rumah karena kegiatan, sehingga mereka selamat sampai di rumah dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Bapa, kami mohon, lenyapkanlah virus corona ini dari muka bumi Indonesia dan dunia. Jagailah dan hindarilah kami dari virus corona ini, sehingga Selasa depan kami dapat berkumpul untuk belajar bersama-sama kami. Berkatilah kami pada istirahat kami, supaya kami dapat bangun pagi dengan badan yang sehat dan segar. Bimbinglah juga Pak Agus yang membuat ringkasan untuk kami semua. Berkatilah dan Roh Kudus menyertainya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih, selamat malam. Bapak Ibu ini Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Seto. Selamat malam, saya pamit ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Sun. Terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sun, terima kasih Pak Pon.